masalah kan berkaitan dengan order dari sang penguasa. Fikih itu adalah industri yang dibuat sang penguasa sesuai permintaan sang penguasa sampai sekarang. Nih duitnya, bilang haram ya, haram. Gimana hukumnya? Maunya gimana? Haram ada, halal ada, sunnah ada. Nanti gimana? Ya gampang, dalil datang nyari aja gampang. Nah, sampai sekarang terjadi di wilayah hukum itu seperti itu. Iya kan? Nah, sehingga saya tidak mengatakan ini kecerobohan, tapi mungkin juga itu satu konspirasi juga. Sehingga kita terjebak, peradaban Islam ini dilihat oleh orang luar ya, adalah satu peradaban yang sangat kejam dan bertentangan dengan kemanusiaan. Iya. Orang mencuri dipotong tangannya. Murtad dibunuh. Tidak salat dibunuh. Tidak puasa dibunuh. Tidak zakat dibunuh. Zindik dibunuh. Zina dibunuh. Habislah. Karena itu sesuai dengan mencalakkan kekuasaannya. Paham bikin gitu? Anda masuk akal nggak orang tidak sholat dibunuh? Tapi di kitabnya ada kok. Pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Ada kan? Orang Nasrani, Assalamualaikum, nggak boleh dijawab, buang muka. Ini ajaran mana orang Assalamualaikum, buang muka? Bayangkan. Kalau Kang Latif, Assalamualaikum, oh ya, apa begitu kita diajarkan? Enggak mungkin dong. Al-Quran telah wa idza huyitum bi tahiyatin fahayu laha bi ahsana aw rudduha bi misliha, minimal ya sama. Kalau bisa lebih bagus lagi dong. Itu Al-Quran begitu kok. Kok kenapa? Masa orang sana bilang sampurasun, jauhnya campur racun. Malaikat sam kan gitu. Ini siapa yang bikin ini? Tanggung jawab dong. Nah kita kan jadi tertawakan orang jadinya. Kemudian juga ketika kita satu korek keputusan fikih nggak jelas, yuk mau dikorek, kita mapping bagaimana mereka itu menetapkan satu putusan sehingga 1400 tahun lamanya umat Islam dipenggali, dipotongi tangannya begini, dan menjadi korban pembunuhan berdasarkan perintah Tuhan. Sok yang mana? Saya nggak yakin ya. Boleh nggak saya nggak yakin bahwa Allah mengizinkan tangan orang dipotong? Ya kan dalilnya kan qat'iyud dilalah, dilalahnya pasti. Mana as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydihum. Oke, saya mau bicara dulu. As-sariqu, pencuri. As-sariqatu, pencuri perempuan. As-sariqu, pencuri laki-laki. Maksudnya apa as-sariq itu? Apakah orang yang mencuri, apakah copet? Kalau orang itu mencuri, itu saroko. Kalau yang profesinya mencuri, namanya as-sariq. Kalau mencuri sekali, itu namanya saroko. Kalau profesinya mencuri, itu as-sariq sebagai kata sifat. Isim fa'il itu yufidu ala ad-dawam, as-subut wad-dawam. Syajaratun aliyatun, itu udah tinggi, permanen. Tapi kalau ta'lu itu terus berkembang. Nah, ketika mencuri dalam Al-Quran, kalau orang itu mencuri bukan sarih, ya saroko saja sih.
Di dalam Yusuf sudah dikatakan irja'u ila abikum wa qulu ya abana inna ibnaka qad saraka, bukan sarik, bukan ibnaka sarikun, ibnaka saraka. Satu, mereka menetapkan saja. Jadi yang dipotong tangannya itu orang yang mencuri atau pencuri. Pencuri, profesinya sebagai pencuri, maling. Satu, itu nggak jelas. Kemudian faktau, maksudnya apa? Dipotong atau diputus? Bukan dipotong, bukan bataka, bukan bataro, kotoa, bukan itu. Iya, tidak mesti kota itu mesti potong. Wa tuqatti'una al-arham. Apa dipotong rahim? Dipotong rahimnya. Kemudian qat'ut tariq. Ya, wa taqta'una sabila. Apa jalannya ditunggal gitu, dipotong. Enggak, artinya dilarang masuk. Udah paham. Kata itu apa? Wa qutiya dabirul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Wa qutiya dabirul qaumil ladzina zalamu. Apa dipotong orang yang dalam itu? Tangannya? Enggak. Dicegah maksudnya. Supaya jangan berbuat zalim. Ya kan? Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina. Apa dipotong tangannya? Enggak juga kan? Kenapa langsung mereka langsung potong? Nabi Yusuf, perempuan di Mesir, oleh Zulaikha diundang makan karena mereka komennya sadis banget. Wah, dasar perempuan lacur, istri pejabat, tergila-gila dengan bujangnya sendiri. Bujang itu kayak apa sih cantiknya? Mana ada bujang cantik, bujang ganteng. Kata Zulaikha, andai kan engkau mengalami, kau pun pasti tidak akan tahan melihat Yusuf ini. Lah, bujang sepeda gantengnya terbujang. Oke, sini, besok datang ya. Kasih makan, kasih buah-buahan, kasih pisau yang tajam-tajam. Yusuf, lewat. Jangan menoleh ya, lewat aja. Kata Zulaikha, lewat. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika mereka melihat Yusuf, akbarnahu. Mereka terkagum. Wa qata'na aydiyahunna. Apa potong tangannya? Maksudnya apa? Tersayat, kebeler, apa ditunggal dah? Wa qata'na. Dari mana mereka mesti potong tangan tuh? Gegabah banget sih. Masa tangan orang dipotong? Coba kita ungkap dulu sebentar. Ini